Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi ad'ama alaina bi ni'matil imani wal islam. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'd. Para sahabat pemirsa dimanapun berada yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, kali ini kita melanjutkan kajian kita, yakni mengkaji kitab Minahus Saniyah yang disusun oleh Syekh Abdul Wahab Asy-Sya'rani. Qala musannifu rahimahullah wa nafa'ana bihi wa bi ulumihi wa bi asrarihi fid dharaini amin ya rabbal alamin. Wa zakarul muhaqqiquna min ahli tariqi. Wa zakara, dan menuturkan al muhaqqiquna, yakni orang-orang yang ahli tahqiq, min ahli tariqi, daripada ahli tarekat, orang-orang yang menuju jalan ma'rifat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Annaman, sesungguhnya seseorang, nadima, yang menyesali, ala zambihi, atas dosanya, wa'tarofa, kemudian mengakui, bihi, dengan dosanya, faqad sohat, maka benar-benar sah, taubatuhu, taubatnya. Ma'asyiral muslimin, pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Para ahli tahqiq dari orang-orang yang menempuh jalan makrifat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala menuturkan bahwa syarat sahnya taubat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang pertama adalah menyesali perbuatan-perbuatan dosa yang kita lakukan. Kemudian yang kedua adalah iktiraf, yaitu mengakui perbuatan-perbuatan dosa tersebut, kemudian menyesalinya. Ketika seseorang sudah melaksanakan dua hal tersebut, ia mengakui dosa yang ia lakukan itu perbuatan dosa, kemudian ia menyesali daripada dosa-dosa yang telah ia lakukan, maka taubatnya itu sudah sah dan insya Allah diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian kita lanjutkan, li'annallaha ta'ala, li'annallaha, karena sesungguhnya Allah Ta'ala yang maha luhur, lam yakusso, itu tidak mengisahkan, alaina, kepada kita, fi taubati abina sayyidi Adam, di dalam taubat ayah kita, yakni Nabi Adam alaihi salatu wassalam. Mudah-mudahan keselamatan dan rahmat terlimpahkan atas Nabi Adam, illal i'tirafa, kecuali pengakuan terhadap dosa-dosa yang telah ia lakukan, wan nadama, dan menyesali daripada dosa yang telah ia lakukan. Falau kana, jikapun ada, sama amrun, di sana perkara, zaidun, yang tambah, lakossahu, pastilah Allah mengisahkannya, alaina, kepada kita. Ma'asyiral muslimin, jamaah, sahabat-sahabat yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kenapa iktiraf atau pengakuan dosa dan nadam, penyesalan terhadap dosa yang telah ia lakukan, itu menjadi syarat taubat?
Karena Allah Subhanahu wa Ta'ala menceritakan di dalam Al-Quran ketika Nabi Adam dan istrinya melakukan kesalahan, maka kemudian Nabi Adam iktiraf, mengakui perbuatan dosanya, kemudian melakukan nadam atau menyesali perbuatan dosanya tersebut. Itulah taubat yang dilakukan oleh ayah kita Nabi Adam alaihissalam serta isinya Siti Hawa, sehingga Allah menerima taubat daripada keduanya. Pemirsa, sahabat-sahabat yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, kita lanjutkan. Wa qaulul ulama'i, adapun pendapat ulama, anna min syarti taubati, sesungguhnya daripada syarat bertaubat, al-iqla'a, mencabut ataupun berhenti daripada perbuatan dosa tersebut. Wal azma, dan bersungguh-sungguh dan berazam, alla ya'uda, untuk tidak mengulangi perbuatan dosa tersebut. Innama akhzuhu, sesungguhnya qaul tersebut, ahzuhu, diambil, bitorikil istimbat, dari jalan istimbat atau ijtihad. Izan nadima, karena apabila seseorang sudah menyesal ala syai'in, atas sesuatu, min lawazimihi, dari kelazimannya, al-iqla, maka orang tersebut akan berhenti daripada sesuatu tersebut. Wal azmu, kemudian berazam ataupun bersungguh-sungguh, alla ya'uda, untuk tidak mengulangi perbuatan yang telah ia lakukan tersebut. Pemirsa, sahabat-sahabat yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, bahwa ada kaul ulama yang mengatakan syarat daripada taubat ialah al-iqla, berhenti ataupun tidak mengulangi lagi perbuatan yang telah ia lakukan. Kemudian berazam di dalam hatinya untuk tidak mengulangi perbuatan dosa tersebut. Sesungguhnya kaul tersebut adalah diambil daripada ijtihad ataupun istimbat para ulama. Karena apa? Menurut Imam Abdul Wahab Asy-Sya'rani, lazimnya ketika seseorang menyesali sesuatu dosa, ketika seseorang mengakui dosanya tersebut, kemudian menyesalinya, maka pastilah ia akan berhenti untuk mengulangi perbuatan dosanya tersebut. Dan kemudian ia bertekad untuk tidak mengulangi perbuatan dosa tersebut. Kita lanjutkan. Wal ma'lumu, dan maklum, anna bitaubati, sesungguhnya dengan bertaubat, taghfiru, diampuni, dimaafkan, hukukullahi, hak-hak Allah Ta'ala yang maha luhur, wa zulmul abdi, dan zolimnya hamba, linapsihi, terhadap dirinya sendiri, birtikabil ma'asi, dengan melaksanakan perbuatan-perbuatan maksiat, duna syirki, tidak dosa syirik, billahi, dengan Allah Ta'ala yang maha luhur, wa in kana huwa, meskipun syirik, yarji'u, itu kembali, ila zulmi nafsi aidon, kepada zolimnya hamba tersebut terhadap dirinya juga. Waduna hukukul khalqi, dan bukan pula dosa-dosa yang berhubungan dengan hak-haknya makhluk, min malin, daripada harta, wa irdin, dan kehormatan ataupun harga diri, wasayati, maka akan datang, al-kalamu,
penjelasan alaihima terhadap dosa syirik dan dosa yang berkaitan dengan hak-hak makhluk daripada harta dan kehormatan, insya'a, jika berkehendak, jika mengizinkan Allah Ta'ala yang maha luhur. Sahabat-sahabat pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka ketika kita sudah melaksanakan taubat, mengakui dosa-dosa kita, kemudian kita menyesali daripada perbuatan dosa tersebut, maka taubat kita insya Allah akan diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka bila taubat kita diterima, maka Allah Subhanahu wa Ta'ala akan mengampuni kesalahan-kesalahan kita yang berkaitan dengan hak-hak Allah Subhanahu wa Ta'ala. Seperti perintah kita untuk diwajibkan melaksanakan sholat 5 waktu, maka dulu kita meninggalkan sholat. Kemudian perintah kita diwajibkan puasa Ramadan, dulu kita meninggalkan puasa Ramadan. Maka ketika kita bertaubat, kita mengakui perbuatan dosa tersebut, kemudian menyesali perbuatan dosa tersebut, maka dosa tersebut akan diampuni oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Begitu juga dosa ketika kita melaksanakan maksiat kepada Allah, menzolimi diri sendiri dengan melakukan kemaksiatan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, melanggar larangan-larangan Allah Subhanahu wa Ta'ala, melakukan kemaksiatan, maka ketika benar-benar kita bertaubat, insya Allah Allah akan menerima taubat kita dan mengampuni dosa-dosa yang berkaitan dengan kemaksiatan yang sudah kita lakukan itu. Kemudian bukan dosa syirik, karena dosa syirik itu tidak akan diampuni oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Begitu juga dengan dosa-dosa yang berkaitan dengan hak-haknya makhluk atau orang-orang lain, seperti hutang piutang, seperti masalah hal yang berkaitan dengan harta benda, kemudian juga hak yang berkaitan dengan harga diri. Maka itu tidak diampuni oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan kedua hal ini, yakni masalah syirik kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dan masalah perkara-perkara yang berkaitan dengan hak-haknya makhluk, itu akan dibahas tersendiri oleh Imam Abdul Wahab Asy-Sya'rani di pembahasan berikutnya, karena ini butuh penjelasan yang lebih lanjut. Ma'asyiral muslimin, pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, demikian kajian kita pada kali ini. Mudah-mudahan dapat kita fahami dan dapat kita mengerti, sehingga bisa kita amalkan, bisa kita jadikan pedoman dalam menjalani hidup di dunia ini. Wallahu a'lam, wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.